Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhanuddinsyah, mahasiswa Universitas Diponegoro yang akan menjalankan KKN Pulang Kampung Tim 2 Undip tahun 2021 di wilayah ini. Kali ini saya akan menjelaskan terkait vaksinasi. Lebih tepatnya, judul program saya adalah Sosialisasi Pentingnya Vaksinasi COVID-19 di Tengah Pandemi Tanpa Memilih-milih Vaksin. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang vaksin, saya akan menjabarkan terlebih dahulu masalah atau kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia pada saat ini. Kasus COVID-19 di Indonesia pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 bertambah sebanyak 47.791 kasus. Dengan penambahan tersebut, total akumulasi kasus COVID-19 di tanah air menjadi 3.287.727 kasus. Sedangkan data penerimaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia tercatat baru 19.103.162 orang atau hanya 9,17% warga Indonesia yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap atau 2 dosis. Nah, jumlah ini masih jauh di bawah target yang dipasang oleh pemerintah, yakni 208.265.720 orang harus mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, maka dari itu masih banyak PR untuk pemerintah dan para nakes untuk menjalankan vaksinasi kepada warganya agar mencapai target dan pandemi segera berlalu. Karena hal tersebut, terdapat survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau disingkat ITAGI untuk mengetahui apa saja alasan masyarakat masih enggan melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, hasil dari survei tersebut ialah yang pertama, tidak yakin akan keamanannya sebesar 30%, lalu yang kedua tidak yakin akan keefektifannya atau efikasi 22%, lalu yang ketiga, takut efek samping sebesar 12%, lalu tidak percaya akan vaksin itu sebesar 13%, lalu keyakinan agama sebesar 8%, dan lain-lain sebesar 15%. Memang banyak alasan yang didapati dari survei tersebut. Nah, maka dari itu membuat saya tergerak untuk membuat program ini agar masyarakat mau untuk melakukan vaksinasi COVID-19 setelah mendapatkan informasi atau lebih mengetahui tentang vaksinasi COVID-19. Sebuah virus memiliki satu tujuan, untuk membuat lebih banyak dari dirinya sendiri. Setiap kali virus menginfeksi seseorang, virus itu menggunakan selnya untuk membuat salinan dari dirinya sendiri, merefleksikan kode kompleks lagi dan lagi. Tapi pada akhirnya, terkadang timbul kesalahan. Nah, kesalahan itu disebut mutasi, dan itu sedikit mengubah sifat virus. Nah, virus yang sedikit berubah itu disebut sebuah varian. Nah, keempat varian yang dianggap sebagai varian yang menjadi perhatian oleh WHO, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta. Nah, sebenarnya masih banyak lagi varian yang sedang diteliti oleh peneliti. Nah, namun varian yang terakhir ini adalah varian yang membuat beberapa kasus naik lagi dari 74 negara termasuk Indonesia, karena varian virus Delta yang paling mudah menular dan menyebar dengan cepat. Maraknya varian baru adalah sebagai pengingat kepada dunia bahwa pandemi itu belum berakhir. Nah, vaksin adalah salah satu alat penting dalam pertempuran melawan COVID-19 yang terdapat manfaat kesehatan masyarakat dan penyelamatan jiwa yang sudah jelas. Nah, kita tidak boleh menunda vaksin hanya karena kekhawatiran kita terhadap varian-varian baru yang sedang bermunculan. Dan kita harus melanjutkan vaksinasi meskipun vaksin mungkin agak kurang efektif terhadap beberapa varian virus COVID-19. Namun, kita semua aman hanya jika kita semua orang aman. Maka dari itu, selain berguna bagi kita sendiri, juga berguna bagi orang tercinta sekitar kita. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau terkena sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin.
Vaksin COVID-19 yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang, yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Menghentikan penyebaran di sumbernya tetap menjadi kunci. Langkah-langkah saat ini untuk mengurangi penularan yang dianjurkan oleh WHO, yang pertama adalah mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak fisik atau menghindari kerumunan. Yang keempat, melakukan vaksinasi. Berikut adalah vaksin yang telah masuk atau beredar di Indonesia yang telah lolos uji dari Badan POM. Yaitu yang pertama, ada Sinopharm yang dikembangkan oleh para peneliti dari Beijing Institute of Biological Products. Lalu ada vaksin Pfizer yang dikembangkan oleh para peneliti dari perusahaan farmasi Pfizer dari Amerika Serikat. Lalu ada vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh para peneliti dari perusahaan Sinovac Biotech dari China. Lalu ada vaksin Moderna yang dikembangkan oleh para peneliti dari perusahaan bioteknologi Moderna dari Amerika Serikat. Lalu ada vaksin AstraZeneca yang dikembangkan oleh para peneliti dari University of Oxford dari Inggris. Adanya vaksin yang berbeda tersebut hanyalah penggunaan metode pembuatannya saja yang berbeda. Yang terpenting, semua vaksin yang sudah ada saat ini sudah terbukti secara uji klinis memiliki fungsi yang sama yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memberi perlindungan agar tidak tertular atau terkena sakit berat akibat COVID-19. Namun, manusia senang membanding-bandingkan. Tidak heran itu juga dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan vaksin COVID-19. Masalahnya, Anda tidak bisa membuat perbandingan efikasi vaksin semudah itu, dan bahkan berbahaya membandingkan saat pandemi. Terlebih, ketersediaannya yang masih terbatas. Memang sebenarnya tidak bijak membandingkan vaksin di tengah pandemi ini, karena efikasi yang dilakukan oleh negara yang berbeda dengan menggunakan vaksin yang sama, itu pun hasilnya berbeda. Bisa jadi juga, jika semua merek vaksin dilakukan uji klinis secara bersamaan dengan subjek yang sama, tempat yang sama, lama pengamatan yang sama, bisa jadi hasilnya akan berbeda dari apa yang kita ketahui sekarang. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Yang perlu kita ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Vaksin COVID-19 adalah usaha bersama untuk segera keluar dari pandemi ini. Apapun mereknya, jika Anda sudah mendapatkan giliran untuk vaksinasi, buruan berangkat. Saya sudah vaksin, mari kita vaksin.